Selamat sore Sobat Berita Jatim. Kita kembali ke segmentasi otomotif yang kita mungkin beberapa waktu lalu sempat ada review beberapa mobil. Salah satu mobil yang sudah kita review adalah versi Mini. Kita saat ini akan mencoba satu review mobil baru. Segmennya compact MPV. Pemainnya tidak terlalu ini, dan juga produsen mobil sekarang sebenarnya mulai menggalakkan SUV. Tapi MPV ternyata masih menarik. Salah satunya adalah Hyundai. Nah, kali ini kita akan membahas produk terbaru Hyundai yang baru diluncur pada 17 Juli kemarin 2023, yaitu Stargazer Essential. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas apa itu Stargazer Essential. Oke, so ikutin kami selanjutnya. Hyundai Stargazer Essential adalah seri ketiga, tipe ketiga dari keluarga Stargazer. Tipe terendah ada Active, kemudian dulu sebelumnya ada tipe Trend sama tipe Style, di atasnya ada tipe Prime. Tetapi sejak per 17 Juli kemarin, Hyundai memutuskan untuk menggabungkan tipe Trend dengan Style menjadi Essential ini. Karena melihat bahwa segmen Essential cukup besar dan ada perbedaan yang sangat tipis antara Trend dengan Trend Style. Kemudian dia menghadirkan Trend Essential. Oke, kita akan mulai ngomong soal bagaimana looks depannya. Secara tampilan, bentuk dari tampilan depan tidak banyak berbeda. Desain depannya tidak banyak berbeda. Perbedaannya terletak pada grill depannya seluruhnya seperti itu, didesain dengan perbedaannya seperti ini, dan triknya seperti ini. Ini ada lampu, kalau dia menyala dia akan nyala dari LED ini akan menyala seluruhnya. Dan perbedaan, dan selain itu yang baru adalah seluruh lampu di sini dia menggunakan LED penuh. Dulu ada, kalau yang versi lama dia hanya menggunakan satu lens di sini, tapi di sini ada di 4, jadi untuk memungkinkan pencahayaan lebih sempurna, sehingga ketika berkendara di malam hari, mobil ini cukup bisa memberikan kenyamanan tanpa harus pengendara merasa khawatir dengan kondisi di luar mobil. Pada bagian samping, sesuai dengan desain, dunia tidak banyak menghadirkan perubahan pada desainnya. Dia tetap mempertahankan konsep aerodinamis. Saat ini saya sedang duduk di barisan kedua, di bangku kedua, tepatnya bangku penumpang. Kalau untuk kenyamanan, saya bisa katakan mobil ini sangat nyaman. Karena kenapa kemudian saya bisa katakan itu? Dari segi atas, kepala saya dengan tinggi badan 170 cm masih ada sisa sejengkal. Artinya penumpang tidak perlu khawatir untuk terbentur. Jadi masih untuk ukuran tubuh 180 cm masih cukup memadai, dan handle-nya biasa. Kita ada pegangan, kemudian AC-nya, bagian atas AC-nya blower-nya sudah terpisah, tersperet dengan tepat, sehingga bisa memberikan kenyamanan ketika kita sedang bepergian di bagian penumpang. Bicara soal kursi sekarang, posisi duduk untuk saat ini normalnya seperti ini. Ini sudah untuk ini cukup nyaman. Satu hal yang bikin saya nyaman di mobil ini, kaki saya bisa menyelenggarakan kaki penuh. Dan kalau misalkan saya tekuk, masih ada jarak yang cukup lebar. Jadi pergerakan ini memungkinkan kita untuk menggerakkan kaki cukup bebas. Salah satu pertimbangan membeli mobil tidak lain dan tidak bukan adalah bagian akomodasinya. Nah, itulah kelebihan mobil dengan sepeda motor. Tapi perbedaan mobil akan terasa pada bagian akomodasi. Sekarang kita lihat bagian akomodasi. Dalam kondisi normal,
tersedia space bagasi selebar ini, namun posisinya sangat miring. Ini Anda mungkin jika bawa barang berupa tas yang untuk pakaian atau tas-tas olahraga atau barang-barang kantor, Anda bisa menempatkan di sini. Tapi jika Anda sedang ingin bepergian jauh bersama keluarga, tenang, bangku ini masih desain yang cukup bagus. Anda bisa melipat bangku ini secara penuh, maka Anda akan mendapatkan bagasi yang cukup luas. Driving position untuk mobil ini didesain cukup aerodinamis dan kalau untuk berkendara tampaknya nyaman. Mobil ini sudah dilengkapi fitur untuk setir sudah teleskopik. Anda bisa menaikkan atau menurunkan setir ini sesuai dengan keinginan Anda, tinggal kenyamanan Anda. Terus kemudian interiornya seluruhnya menggunakan black piano, jadi warnanya khusus hitam yang kayak benar-benar seperti piano, jadi tampak terlihat begitu mewah untuk interior desainnya. Hanya Hyundai benar-benar ingin memberikan kepuasan bagi pelanggan, terutama ketika berkendara. Itu terlihat dari seluruh head unit, dari seluruh display di sini yang 100% didesain menggunakan digital. Anda bisa melihat pada bagian speedometer ini, ditambah di layar ini ada kilometer dan RPM, dan di dalamnya ada indikator bensin dan juga tipe dari tipe berkendara dari mesin ini, tipe pengemudian dari mesin ini. Ada 3 tipe, ada 4 tipe: Eco, Smart, sama Sport, sama normal. Eco, Smart, normal, dan Sport. Anda tinggal menentukan mana yang ingin Anda gunakan ketika berkendara. Untuk mencapai kompresinya, untuk mencapai jarak 100 km saja mobil ini, jika kita menggunakan mode Eco, sekitar 4 detik. Tentunya kalau kita pakai mode Sport pasti lebih cepat. Oke, ini ada tanda ini. Nah, sekarang kita bicara soal head unit. Head unit seluruhnya sudah digital. Hanya Hyundai masih mempertahankan tombol-tombol yang sifatnya manual. Jadi ini untuk kelebihan dari tombol yang sifatnya manual begini, bukan touchscreen murni, adalah ketika Anda sedang berkendara, Anda masih bisa mengoperasikan head unit ini tanpa perlu istilahnya tanpa perlu khawatir untuk loss. Untuk transmisi, mobil ini dilengkapi transmisi matic. Untuk matic standar biasa, mungkin tidak begitu banyak perubahan, namun dia menggunakan standar matic biasa, tapi di sini ada pencatan tombol khususnya di sini. Dengan bodi dan fitur yang tertanam dalam mobil ini, Stargazer Essential adalah mobil yang cocok buat Anda untuk bepergian di dalam kota maupun luar kota. Seluruh fitur ini bisa Anda bawa pulang. Mobil ini bisa Anda pulang hanya dengan 277 juta. Dan all in Anda sudah bisa dapat semuanya, dan kenyamanan berkendara tentunya Anda pasti soal style juga bukan satu yang ditinggalkan. Jika Anda tertarik pada mobil ini, Anda bisa datang ke Hyundai Jubeng, Jalan Sriwijaya nomor 11, Kota Surabaya. Oke. Sekian review kita soal Stargazer Essential ini. Kita tunggu kami di review berikutnya. Selamat sore.